Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9 kelas 7 angkatan 2020-2021. Salam hormat untuk seluruh orang tua siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9 kelas 7 angkatan 2020-2021. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua sudah diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat-lipat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kegiatan MPLS sekarang sudah memasuki hari ketiga. Semoga anak-anak semua tetap semangat, tetap hidup sehat, dan tetap produktif dalam menjalankan segala kegiatannya. Anak-anakku, di dalam setiap kelembagaan, instansi, maupun organisasi manapun ada peraturan, di mana peraturan itu yang mengatur semua kelancaran program yang sudah direncanakan. Kemudian, di dalam peraturan itu sendiri tentu ada sanksinya, di mana apabila peraturan itu tidak dijalankan, tentu ada konsekuensinya, ada sanksinya yang harus ditanggung oleh pelanggar. Demikian juga di SMP Muhammadiyah 9 Bandung ini ada beberapa peraturan dan tata tertib yang harus anak-anak lakukan, laksanakan, dan harus ditaati. Baiklah, Ibu akan menerangkan sedikit atau sekilas mengenai peraturan dan tata tertib di SMP Muhammadiyah 9 Bandung ini. Peraturan di SMP Muhammadiyah 9 Bandung ini ada yang disebut dengan peraturan umum, di mana di dalam peraturan umum ini ada dibahas mengenai jadwal kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kemudian dibahas juga mengenai pakaian. Yang pertama, mengenai jadwal kegiatan belajar mengajar. Anak-anak wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Kemudian siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 masuk pukul 06.45 menit. Khusus hari Senin, seluruh siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9 masuk pukul 06.30 untuk mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang ketiga, jadwal pelajaran olahraga dilaksanakan pada jam pelajaran untuk kelas 7, 8, dan kelas 9. Untuk kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pelatih masing-masing. Anak-anak, di dalam peraturan umum juga dibahas mengenai pakaian. Anak-anak diatur cara berpakaiannya. Pertama, hari Senin dan Selasa, anak-anak memakai pakaian putih biru, kemudian memakai topi untuk siswa putra, dan untuk siswi putri memakai kerudung ciri khas SMP Muhammadiyah 9 Bandung. Kemudian untuk putri juga jangan lupa anak-anak harus memakai ciput. Itu digunakan sebelum memakai kerudung. Kemudian anak-anak juga wajib memakai lokasi. Kemudian ada bendera merah putih di sebelah kanan bajunya.
Kemudian pada hari Rabu dan Kamis anak-anak memakai pakaian batik. Dan hari Jumat anak-anak memakai pakaian muslim. Kemudian untuk hari Sabtu anak-anak memakai pakaian Hizbul Waton atau Hawek, atau kalau yang di luar itu disebut dengan pakaian pramuka. Kemudian untuk sepatu khusus hari Senin sampai hari Jumat anak-anak memakai sepatu berwarna hitam dan memakai kaos kaki putih. Khusus hari Sabtu anak-anak memakai sepatu bebas, tapi sepatunya sopan. Kemudian untuk pakaian tapak suci, untuk putri khusus memakai kerudung hitam. Anak-anak juga diwajibkan untuk melengkapi peralatan yang wajib harus dibawa setiap hari. 1. Anak-anak diwajibkan membawa alat tulis. Yang kedua, jangan lupa setiap hari anak-anak membawa Al-Quran untuk melaksanakan pembiasaan. Yang ketiga, buku pelajaran. Yang keempat, anak-anak wajib membawa kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Arab. Kemudian yang kelima, anak-anak membawa perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian ada juga peraturan umum yang membahas pelanggaran. Nah, di sini pelanggaran itu terbagi menjadi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Di dalam pelanggaran ringan, di sini dibahas 1. Tidak memakai atribut yang sudah ditetapkan. Yang kedua, terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga, berambut gondrong, dicat, dikucir, berkuku panjang, kemudian memakai anting-anting untuk laki-laki. Yang keempat, mencontek pada setiap ulangan. Kemudian yang kelima, membuang sampah di kelas, kemudian di halaman sekolah, dan membuang sampah di WC. Yang keenam, tidak mengikuti upacara bendera. Adapun yang termasuk ke dalam pelanggaran sedang, diantaranya memakai anting untuk putra dan bertato. Yang kedua, membawa rokok atau merokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membawa senjata tajam. Yang keempat, berkelahi antar siswa, kemudian antar sekolah. Yang keenam, melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolah seperti berpacaran. Kemudian yang keenam, merusak atau mengambil barang-barang milik sekolah. Yang ketujuh, mengotori lingkungan sekolah. Yang kedelapan, melawan kepada guru. Yang kesembilan, membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kemudian yang ke-10, tidak mengikuti sholat berjamaah dan tidak melaksanakan membaca Al-Quran di sekolah. Kemudian yang terakhir, yang termasuk ke dalam pelanggaran sedang, yaitu membawa alat komunikasi ke sekolah atau HP. Anak-anak, adapun yang dimaksud dengan pelanggaran berat, diantaranya membawa minuman keras dan meminum minuman keras, berjudi atau terlibat perjudian. Kemudian yang kedua, terlibat dalam urusan narkoba dan obat terlarang. Yang ketiga, membawa, menyebarkan video porno atau kaset
yang melanggar kesusilaan. Yang keempat, bergaul atau bergabung dengan organisasi-organisasi terlarang. Yang kelima, terlibat tindak kriminal. Anak-anak sekalian, di awal sudah Ibu katakan bahwa setiap yang melanggar tentu harus menanggung konsekuensinya. Ada sanksi-sanksi yang harus anak-anak jalankan. Di sini pun mengenai sanksi ada yang disebut dengan sanksi pelanggaran ringan, sanksi pelanggaran sedang, dan sanksi pelanggaran berat. Untuk sanksi pelanggaran ringan, 1. Terlambat datang ke sekolah lebih dari 10 menit, ditegur, harus melapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas. Kemudian diberi peringatan 3 kali, kemudian dilibatkan dalam kegiatan 3K atau tugas lain dari guru yang bertugas, serta diminta menyerahkan surat keterangan dari orang tua, juga pemanggilan orang tua. Yang kedua, siswa tidak hadir di sekolah tanpa keterangan atau alpa berturut-turut, diberi peringatan dan nasihat dengan pemanggilan orang tua siswa. Siswa yang sudah 2 kali melanggar butir 1 harus membuat perjanjian. Kemudian siswa yang membolos dipanggil, dinasehati, dipanggil orang tuanya, dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh sekolah. Siswa yang membolos kemudian dipanggil kembali, mereka harus membuat surat perjanjian kembali. Kemudian tidak memakai atribut sekolah, anak-anak akan ditegur dan harus menggunakan atribut di keesokan harinya. Mencoret-coret atribut sekolah, topi dan sepatu, diberi peringatan dan diupayakan dibersihkan kembali. Bagi siswi yang berhias memakai make up ke sekolah, kemudian siswi tersebut akan langsung ditegur di tempat dan diwajibkan untuk membersihkan riasannya. Kemudian bagi siswa yang berambut gondrong, berkuku panjang dan bertato, siswa tersebut langsung dicukur, dirapihkan, diupayakan untuk dihapus. Kemudian bagi siswa yang mengotori ruangan sekolah, mencoret-coret gedung sekolah dan sekitarnya, atau membuang sampah sembarangan, siswa tersebut ditegur, dinasehati, kemudian diupayakan untuk membersihkan kembali. Anak-anakku sekalian, selain sanksi untuk pelanggaran ringan, ada yang termasuk ke dalam sanksi pelanggaran sedang. Di antaranya, 1. Apabila siswa berkelahi atau berbuat keonaran, siswa tersebut akan ditegur secara lisan, kemudian dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberi sanksi khusus. Yang kedua, melakukan tindakan main hakim sendiri. Kalau ada masalah dengan teman, siswa tersebut ditegur dan langsung dinasehati. Ketiga, jika siswa terbukti berpacaran atau kencan di lingkungan sekolah,
siswa tersebut akan langsung ditegur secara lisan, kemudian dinasehati, dan dalam kondisi tertentu dapat dipanggil orang tuanya. Yang keempat, bagi siswa yang tidak melakukan sholat berjamaah, siswa tersebut akan langsung ditegur dan disuruh langsung untuk melakukan sholat. Yang kelima, bagi siswa yang tidak membawa Al-Quran dan tidak mengaji sebelum pelajaran dimulai, anak-anak diharuskan langsung akan membaca Al-Quran berulang-ulang kali. Yang keenam, siswa yang membawa atau menggunakan alat komunikasi di kelas selama jam pelajaran berlangsung, siswa tersebut akan langsung ditegur, dinasehati, kemudian alat komunikasi itu akan ditahan oleh pihak sekolah dan boleh diambil kembali hanya oleh orang tua siswa tersebut. Anak-anakku sekalian, yang terakhir ada sanksi untuk pelanggaran berat. Yang pertama, dikeluarkan dengan tidak hormat dan tanpa peringatan terlebih dahulu jika siswa tersebut: 1. Terlibat narkotika. Yang kedua, terlibat kriminalitas. Yang ketiga, melawan secara fisik kepada guru, kepala sekolah, dan karyawan. Yang keempat, berbuat tidak senonoh. Yang kelima, terlibat perjudian. Dan yang keenam, menjadi geng atau kelompok terlarang tertentu. Anak-anakku sekalian, demikianlah tata tertib yang harus anak-anak laksanakan, harus anak-anak taati. Nanti tata tertib ini pun akan di-share di grup dan anak-anak bisa langsung mempelajarinya, menyimaknya baik-baik. Kemudian yang terpenting, anak-anak harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa tanggung jawab. Nanti anak-anak juga akan mengisi surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak-anak sekalian bersedia dengan secara sadar dan sukarela untuk mentaati surat pernyataan ini. Anak-anak, demikianlah tata tertib yang bisa Ibu sampaikan yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Bandung ini. Tetap semangat, tetap hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.